Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Video ini berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan registrasi ulang pada dua conference yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Batam pada tahun 2023 ini, yaitu yang pertama ada ICAE, International Conference on Applied Engineering, dan yang kedua adalah ICAES, International Conference on Applied Economics and Social Science. Keduanya diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Batam pada bulan November 2023 mendatang. Baik, langsung saja untuk langkah registrasi ulang yang perlu dilakukan adalah mendaftar, yaitu mendaftarkan akun ke web, yaitu webnya siapa, webnya icae.polibatam.ac.id dan web icaes.polibatam.ac.id, yang mana URL mendaftarnya bisa dilihat pada video. Baik, langsung saja. Jadi untuk langkah registrasi bisa kita lakukan apabila papernya diterima di icaes.polibatam.ac.id, silakan kunjungi alamat ini. Tapi apabila diterima di engineering track berkaitan dengan informatics, mesin ataupun electronics gitu ya, silakan pergi ke icae.polibatam.ac.id dengan alamat seperti ini. Keduanya menggunakan sistem yang sama. Jadi untuk demo kali ini saya akan menunjukkan dengan cara registrasi di salah satu platform, yaitu menggunakan icae.polibatam.ac.id. Langkah pertama, registrasi. Langkah registrasi perlu kita lakukan adalah klik registration. Setelah kita klik registration, di situ akan muncul informasi, salah satunya akan muncul informasi bank tempat tujuan untuk melakukan transfer biaya gitu ya, biaya untuk mengikuti conference, yang mana nanti biayanya bisa dicek di halaman bawah ya. Nanti transfernya apakah 2.750.000 atau 500.000 sebagai student, atau mungkin international regular $200, international student $125. Dari situ silahkan ditentukan Bapak Ibu rekan-rekan akan mendaftar di role atau di level mana. Untuk kemudian nanti ditransferkan ke alamat ini ya, kalau sudah keterima di informasi penerimaan ada di EDAS. Baik, untuk registrasi ini kita klik register now. Kemudian silahkan ketik nama lengkap Bapak Ibu. Di sini saya akan pakai contoh nama saya. Kemudian kita akan pakai email hamdani.arif@icae.polibatam gitu ya, .com. Hamdani Arfi. Nah, ini email silahkan untuk dipakai di bagian email. Di email EDAS mungkin bisa menggunakan email yang sama. Bisa jadi emailnya sama atau berbeda ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, silakan disesuaikan. Untuk ID EDAS saya akan menggunakan ID dummy 123456678. Pastikan ID EDAS ini sesuai dengan ID EDAS yang Bapak miliki, Bapak Ibu miliki. Lalu masukkan password. Lalu silahkan register sebagai apa? Ada 6 role atau ada 6 peran di sini, ada 6 level. Di sini akan kita contohkan dengan Indonesia reguler. Saya akan klik register. Setelah registrasi ini berhasil tanpa ada salah pilih atau salah konfirmasi password tadi ya, nanti akan langsung ke redirect ke halaman dengan tampilan seperti ini, halaman dashboard akun masing-masing ya. Nanti akan ada tempat upload paper, tempat upload poster, dan tempat upload payment. Paper, poster, dan payment yang ada di sini adalah paper dan poster yang sudah dinyatakan diterima di EDAS. Jadi kalau sudah diterima, silakan upload ulang di sini untuk melakukan registrasi ulang, untuk nanti dicek apakah pembayarannya sudah sesuai atau belum. Oke. Jadi langkah selanjutnya sebenarnya adalah login. Tapi ketika kita registrasi ulang, biasanya langsung akan ke redirect ke halaman dashboard utama. Nah, namun apabila tidak sengaja keluar ataupun ke logout, silahkan untuk Bapak Ibu bisa melakukan login dengan akun yang dibuat tadi ke halaman mana? Ke halaman yang ada di sini. Kita coba login ya. Halaman login yang ada di sini, buttonnya login di ujung kanan atas. Diklik, login saja dengan akun yang tadi dibuat, hamdani.arif ini ya, @icae.polibatam.com. Masukkan password yang tadi sudah diinputkan, jangan sampai lupa ya. Kalau lu gampang lupa boleh dicatat tapi disimpan baik-baik, jangan dibagi-bagi. Oke, nah ini
lupa. Oke, nah kalau sudah berhasil login, nanti halaman dashboardnya kira-kira sama seperti halaman redirection tadi. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengisian informasi paper yang sudah diterima. Jadi di EDAS sudah ada informasi apakah paper Bapak Ibu diterima atau belum diterima. Kalau sudah diterima, silakan diisi informasinya dengan mengklik new pada bagian paper. Pilih paper ID dari EDAS-nya, ini hanya informasi dummy ya. Ketik paper title-nya, presenter name bisa jadi nama Bapak Ibu, vita presenternya, dan masukkan link video kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa diisi dengan link video yang Bapak Ibu punya. Jangan lupa diklik save. Kalau diklik di sembarang tempat nanti keluar tanpa kesimpan ya. Nah tapi kalau kayak gini belum kesimpan, jangan panik karena sebenarnya informasi masih tersimpan di pop-up ya. Oke, langkah untuk menyimpan, klik save. Nah dengan ini paper yang sudah diterima di EDAS terregistrasi di webnya ICAE. Nah namun untuk langkah ini sebenarnya bisa dilakukan berulang kali. Jadi bisa, kalau papernya ada banyak ya silakan ditambahkan saja di sini ya. Nah selain paper juga bisa melakukan submisi untuk poster gitu ya. Poster untuk poster silahkan posternya diisi dengan file tertentu ya. Dia bisa JPG atau mungkin juga bisa PNG gitu ya. Kita klik saja. Nah ini karena nggak ada contoh paper ya, saya klik bukti transfer ini aja. Klik di upload. Nah kenapa ini ada 500 error? Jangan khawatir, 500 error ini muncul karena sebenarnya file paper ini atau file gambar yang diunggah itu belum selesai unggah, maka perlu ditunggu beberapa saat ya Bapak Ibu, perlu ditunggu beberapa saat sampai si paper tadi atau file yang diupload itu benar-benar terunggah gitu ya. Bisa jadi filenya itu ukurannya besar sehingga nanti akan ada waktu tunggu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Baik, oke, kita akan lanjut mengkonfirmasi pembayaran untuk paper. Baik, jadi langkah selanjutnya adalah tadi mengunggah poster itu bisa menjadi ada opsi kalau memang ada poster yang diunggah ya silakan diunggah, kalau nggak ada ya boleh di skip. Nah yang terpenting ini ya, yang terpenting adalah mengunggah bukti pembayaran. Kalau memang sudah diterima, silakan lanjut di tahap berikutnya yaitu membayar. Baik, pembayaran bisa dilakukan di bagian payment, klik saja. Kalau Indonesia reguler maka yang perlu dibayar adalah Rp2.750.000. Klik tanggal mentransfernya kapan. Kalau transfernya ini bukan tanggal konfirmasi ya. Kalau konfirmasinya hari ini tapi bayarnya kemarin, maka pilih yang kemarinnya. Sehingga nanti tim admin kami, tim bendahara ketika ngecek dia akan tahu di rentang hari apa pembayaran Bapak Ibu rekan-rekan masuk ke akun Polibatam. Pilih misalnya dibayarnya kemarin, kita klik bukti bayarnya ya. Kalau bukti TF-nya udah ada tulisan kayak gini berarti upload berhasil, klik save. Oke, nah nanti statusnya akan muncul nominal transfer sekian diajukan, lalu ada verifikasi status. Nah dari pembayaran ini bisa dicek filenya tadi ya, ini masuk. Kemudian ada invoice. Invoice ini adalah bukti bayar valid yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sebagai barang bukti, barangkali mau dipakai untuk SP atau LPJ gitu ya. Untuk LPJ klik saja di invoice. Nah nanti akan muncul bukti invoice yang dengan nominal yang sudah diketik Bapak Ibu. Ini adalah invoice resmi yang diterbitkan secara elektronik oleh ICAE dan ICAES Polibatam. Nanti bisa di-download langsung. Nah, namun untuk bukti bayar sebenarnya yang akan lebih valid adalah menggunakan kwitansi. Kwitansi ini belum bisa diunduh sampai
diverifikasi oleh tim bendahara kami. Nah, kalau pembayaran Bapak Ibu oleh tim admin sudah dicek dan masuk, semisal oh ini di tanggal pengajuan Bapak Ibu tadi tanggal 25 bulan Oktober, tanggal 25 Oktober ya 2020 ada pembayaran masuk sebesar ini dengan nama yang sesuai nama Bapak Ibu gitu ya. Maka kwitansi tersebut akan diterbitkan. Jadi pembayaran akan diterima, akan akan di-approve gitu ya. Sehingga ketika pembayaran sudah di-approve, maka di sini akan muncul kwitansinya akan muncul dengan warna biru. Kalau tadi kan coklat ya. Nah, ini bisa di-download, nanti akan muncul kwitansi Bapak Ibu. Gitu ya. Nih. Ya, ini bedanya kalau invoice belum ada bukti lunas gitu ya, lunas bayar. Sehingga bisa jadi Anda bisa mengupload invoice berikutnya ya apabila ada salah gitu. Nah, yang valid untuk dipakai bukti itu adalah yang terakhir ini ya, yang kwitansi. Di mana kwitansi akan muncul stempel IJAE, ada tanda tangan bendahara dan ada beberapa informasi berkaitan dengan paper ya, berkaitan dengan paper dan berkaitan juga dengan total pembayarannya. Jadi kalau papernya ada 5 ya mungkin total aja nanti yang dibayarkan. Jadi itu semoga bisa memberikan informasi. Selamat melanjutkan registrasi ulang dan selamat pagi, siang, dan malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Owari Masyo.